Cek. Apa terdengar suaranya? Terdengar. Oke, sudah pukul 19.32 ya. Jadwalnya itu 19.30. Nah, saya lihat dulu. Nah, narasumber sudah masuk Zoom belum ya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Eh, Pak Sopian sudah masuk belum? Ini belum ya. Belum masuk kayaknya. Kita tunggu nyampe 19.35 ya. Kalau memang beliau belum masuk, nanti kita mulai saja. Minta tolong, Mas, untuk dihubungi Pak Sopiannya. Terima kasih. Oke, waktunya sudah 19.35. Nah, saya buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Sopian Andika Sardi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual, dosen Pelita Bangsa University. Yang kami hormati, narasumber kami, Ibu Cindy Rahayu Eskom Mkom, selaku dosen ilmu komputer Binus University, serta teman-teman yang telah hadir pada seminar malam ini. Izinkan saya memaparkan informasi panitia yang bertugas dalam pelaksanaan seminar ini. Pertama, ketua yaitu Mas Ilmanur Jaman, sekretaris Dewi Rabiatul Zahra, humas Oktaviana dan Novia Anggraini, media Diva Andiani dan Aryo Leonandi, serta moderator yaitu saya, Wawan Warsito. Seminar ini akan pertama kita akan mendengarkan pembukaan
dari sambutan ketua kita yaitu Mas Irman Nurjaman. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Wawan yang saat ini selaku MC dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual, Bapak Sofyan Andika Sardi, Eskom Mkom. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan kali ini, Ibu Cindy Rahayu, Eskom Mkom yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Para peserta seminar yang saya banggakan serta seluruh panitia yang sangat luar biasa ya. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar pemrograman visual coding tanpa keyboard revolusi pemrograman visual. Para peserta hadirin sekalian, kegiatan seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan ya konsep pemrograman visual serta nantinya para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi manfaat dan tantangannya dalam pemrograman, kemudian menginspirasi pengembangan inovasi baru, dapat menyediakan wadah diskusi dan kolaborasi, serta nantinya dapat memperkuat pemahaman tentang dampak teknologi dan diharapkan para peserta itu dapat merancang ya arah masa depan dasar pemrograman gitu. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, kami berharap seminar ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi seluruh peserta ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Selain itu, apresiasi saya yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan pada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini dengan penuh dedikasi. Kami menyadari bahwa dalam proses persiapan dan pelaksanaan ini mungkin terdapat kekurangan ya. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Terakhir, saya mengajak para peserta seminar sekalian untuk mengikuti seminar ini dengan penuh semangat, sehingga semoga ilmu yang didapatkan hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irman Nurjaman atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, saya sedikit memberikan kalimat ya. Seminar ini tuh akan membawa kita menjelajahi cara-cara baru dalam dunia pemrograman. Tanpa mengandalkan perangkat input konvensional seperti keyboard, kita akan belajar bagaimana teknologi seperti voice to code, antarmuka, pengguna alternatif, hingga pengendalian berbasis gestur dapat merevolusi cara kita menulis code. Saya sedikit ada pantun. Pantun perkenalan saya yang sebelumnya nih ya. Naik perahu menuju dermaga, air Cakep, tenang tak buat gelisah. Cakep, Saya Wawan, moderator seminar kita. Semoga cakep, acara ini sukses dan berkah. cakep. cakep, 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 cakep. Asik. Udah. Satu lagi untuk sebelum saya alihkan ke narasumber, ada pantun. Burung nuri hinggap di dahan. Cakep. Kicauannya merdu Cakep. di waktu petang. Mari coding tanpa keyboard kawan. Teknologi maju, kita harus berkembang. Asik. Tanpa Yeay. lama-lama, kita beri sambutan untuk pemateri kita, yaitu Ibu Cindy Rahayu Eskom Mkom. Kepadanya kami persilakan untuk membawakan materi. Oke, terima kasih Kak Wawan Warsito dan Kak Irman Nurjaman. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Oke, terima kasih ya untuk Universitas Pelita Bangsa telah mengundang saya sebagai pramateri untuk seminar pemrograman visual coding tanpa keyboard revolusi pemrograman visual ya. Oke, baiklah saya akan share screen. Apa sih sudah bisa share screen? Sudah diberi akses ya? Coba ya. Sudah, Bu.
Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan background saya ya. Jadi saya Bu Cindy Rahayu, biasanya dipanggil Bu Cindy. Saya adalah dosen dari Computer Science Bina Nusantara University. Oke. Saya selama ini telah mengajar yang pertama algoritma desain dan analisis, data structure, ada object oriented programming, lalu ada human and computer interaction, ada multimedia sistem, dan yang terakhir saya juga mengajar artificial intelligence. Dan sebelumnya saya juga menjadi seorang data scientist pada sebuah perusahaan yaitu Klik Digital Sinergi. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya ya. Kita lanjut aja. Oke, outline kita hari ini yang pertama ada introduction, visual programming, lalu ada history of visual programming, dan ada game development with visual programming, lalu ada simple animation with Scratch ya. Oke, karena ini adalah pesertanya umum ya, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit gambaran tentang apa sih itu visual pemrograman gitu ya. Kita tahu gitu ya, kalau ini tuh adanya di jurusan Computer Science, tapi zaman sekarang ya, untuk memulai sebuah coding, kita tidak harus perlu jadi anak Computer Science atau teknik informatika, karena di zaman sekarang kita bisa coding dengan mudah tanpa memikirkan sintaks atau skrip pemrograman ya. Jadi yang belum tahu nih untuk anak-anak yang di luar jurusan atau prodi teknik informatika, coding adalah berasal dari kata code ya. Jadi kode ya. Jadi ketika kita ingin mengcoding, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa sih kita membuat coding atau membuat program gitu ya. Jadi sekarang ketika kita ingin berbicara atau menyuruh komputer membuat sesuatu, maka kita harus tahu dulu yang namanya bahasa pemrograman atau bahasa komputer ya. Jadi kalau kalian masuk ke dalam jurusan teknik informatika atau computer science gitu ya, jadi nanti kalian akan belajar tentang macam-macam bahasa pemrograman. Maksudnya di sini bahasa pemrograman itu kita analogikan ketika kita ingin memerintahkan komputer gitu untuk membuat aplikasi, software atau pemrograman atau sistem yang lainnya gitu ya. Maka dari itu kita harus belajar bahasa pemrograman. Ada apa aja sih bahasa pemrograman yang saat ini lagi booming ya? Mungkin saat ini lagi booming itu ada bahasa pemrograman Java, Python, C, C++ gitu ya. Nah, mungkin untuk anak-anak teknik informatika itu sudah tidak asing lagi terdengar ya. Tapi untuk mahasiswa di luar bidang teknik informatika pasti asing dan pasti akan sedikit merasa pusing gitu ya. Tapi tenang aja, hari ini saya akan mengajarkan kalian semua untuk coding tanpa keyboard. Maksudnya apa? Oke, kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya pemrograman visual ya, namanya juga pemrograman visual ya. Berarti di sini adalah metode mengoding tanpa menggunakan teks, maksudnya tanpa menggunakan skrip, tanpa memikirkan sintaks ya. Jadi sebenarnya challenge ketika kita menjadi seorang developer untuk mengcoding itu biasanya yang pertama kita harus tahu dulu logiknya gitu ya. Lalu kita juga harus fasih dulu dalam
memilih bahasa pemrograman yang ingin kita gunakan ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tools yang kita akan gunakan untuk membuat coding tanpa keyboard, yaitu ada Scratch, ada Blockly, dan LabVIEW ya. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar atau mungkin sudah ada yang pernah menggunakan gitu ya pemrograman visual gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kenapa sih kita harus menggunakan visual programming? Nah, yang pertama di sini ya kita lihat ada yang namanya menyederhanakan atau simple coding untuk pemula. Jadi untuk kalian yang belum pernah coding gitu ya atau bukan anak teknik informatika, kalian tuh bisa sekali coding. Bahkan anak SD sekarang saja itu bisa coding ya, bisa coding tanpa tanpa sintak atau script ya. Lalu gunanya kenapa kita menggunakan visual programming ini selain mudah dan simple, ini juga kita bisa mengurangi yang namanya syntax error ya. Lalu juga untuk mempercepat pembuatan prototype dan pengujian. Jadi kita nggak perlu susah-susah, nggak perlu lama-lama untuk membuat, misalkan kita ingin membuat game ya. Kalian bisa tinggal langsung gitu ya, tanpa menulis. Jadi kalian dengan pemrograman visual, kalian tinggal drag and drop gitu ya. Oke. Nah, jadi the history of visual programming ini, jadi sejarahnya visual programming ini ya dimulai dari tahun 1970 ya. Di sini memperkenalkan graphical user interface. Lalu di tahun 2000 ya di sini ada tools contohnya seperti Scratch dan Blockly gini ya, ini mulai mulai terkenal gitu ya. Dan sampai hari ini gitu ya, pemrograman visual ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk edukasi ya. Oke, next-nya. Nah ya, di sini ada key feature of visual programming ya. Jadi ada beberapa kunci fiturnya. Yang pertama yaitu tadi ya, gampang sekali kita tinggal drag and drop interface. Jadi biasanya kalau kita yang biasanya nih, yang biasa Ibu ajarkan di kampus, kalian juga mungkin ya anak teknik informatika, itu biasanya kita menggunakan tools contohnya ya Eclipse gitu ya. Misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya. Lalu kita juga misalkan bisa menggunakan Google Colabs ya untuk bahasa pemrograman Python. Nah, kalau di sini kita tidak usah menggunakan itu. Kita hanya gunakan aplikasi atau tools yaitu contohnya tadi ya Scratch ya. Di situ kita akan mudah sekali ya untuk Untuk membuat sebuah program ya gitu ya atau sebuah animasi gitu ya atau sebuah game ya, bahkan kita juga bisa membuat animasi film animasi tanpa susah-susah gitu ya. Kebetulan juga Ibu mengajar multimedia system, jadi kalau misalkan kalian ada prodi multimedia system, kalian bisa gitu ya menggunakan tools ini untuk pembuatan film animasi gitu ya. Selain sekarang AI bisa mengenerate film, nah di sini juga tools pemrograman visual bisa mengenerate animasi tanpa ribet gitu ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak sekali tools visual programming yang kalian bisa gunakan gitu ya. Yang di paling atas ini ada Scratch, lalu yang kedua ada Blockly, lalu ketiga ada Visual Basic, dan yang keempat ada aplikasi Inventor gitu ya. Nah,
Di sini ya, kenapa sih kita menggunakan visual programming yang pertama gitu ya? Di sini untuk anak-anak ya. Jadi anak SD nanti kan di kebijakan pemerintah sekarang ya katanya gitu ya, sejak SD harus sudah diajarkan yang namanya coding gitu ya. Karena apa? Karena untuk zaman sekarang itu melek akan teknologi. Jadi semua orang gitu ya, bahkan di luar jurusan teknik informatika harusnya bisa belajar coding tanpa ribet ya. Jadi Scratch ini kita gunakan sebagai tools edukasi ya untuk anak-anak yang baru mulai belajar. Nah, kita juga bisa membuat prototyping robotik dan IoT ya. Lalu kita juga bisa membuat aplikasi yang simple menggunakan visual programming ini ya. Maka dari itu di sini tuh kalau orang-orang pada takut gitu ya, kayaknya kalau mau ngoding itu sepertinya deg-degan, susah, takut gitu ya. Nah, dengan adanya revolusi visual pemrograman ini gitu ya, akan memudahkan kita gitu ya tanpa ribet ya. Jadi zaman sekarang gitu ya, apalagi mau tahun 2025 nanti kalau mau membuat aplikasi itu tidak ribet-ribet gitu ya, tidak usah memikirkan sintak, bahasanya gitu ya. Jadi kita bisa tinggal drag and drop ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada Visual Basic untuk GUI development. Maksudnya apa sih di sini? Jadi kita ingin membuat tadi ya, Ibu sudah jelaskan, kita untuk membuat GUI ya, gampang sekali, caranya tinggal drag and drop ya. Contohnya kita ingin membuat tombol gitu ya. Membuat tombol untuk sesuatu acara. Intinya misalkan kita ingin membuat aplikasi dan di aplikasinya itu atau di softwarenya itu ada yang namanya menu ya, menu gitu ya. Kita ingin membuat banyak menu gitu ya dengan GUI. Nah, ini tinggal drag and drop aja ya. Makanya nanti Ibu akan coba demokan ya. Demokan coding mudah dengan visual pemrograman gitu ya. Nah, oke. Selain itu ya, selain kita bisa membuat yang namanya desain UI, kita juga bisa membuat yang namanya game ya. Nah, ya. Di sini ya, untuk membuat game itu kita bisa sekali gitu ya menggunakan visual pemrograman ini. Karena apa? Karena di sini memang dibutuhkan kreativitas sendiri ya masing-masing untuk bisa membuat game yang misalkan game yang mendidik ya, game education atau game-game sederhana. Contohnya ya kalian dulu mungkin belum ngerasain ya. Kalau Ibu tuh dulu pernah ngelihat di handphone gitu ya. Kalau iPhone sekarang mungkin udah nggak ada ya. Di handphone Nokia itu ada game snack gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan skor yang tinggi, kita harus memakan makanan yang di depannya itu sampai nanti si snack-nya ini sangat panjang gitu ya karena skornya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, nanti kita akan coba buat kalau ada waktunya ya untuk membuat game simple menggunakan Scratch ya. Oke. Next-nya. Nah, di sini juga dengan visual pemrograman kita juga bisa menggunakan IoT gitu ya. Kalau misalkan anak-anak computer science pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya IoT ya. Ini menggunakan cloud service ya untuk drag and drop-nya. Jadi kita bisa kalau IoT ini kita bisa menyimpannya di dalam cloud ya. Nanti contohnya kita bisa coding bareng-bareng gitu ya.
untuk kreativitas membuat game, animasi, misalkan film animasi gitu ya, video storytelling, itu bisa banget ya. Caranya mudah, nanti kalian bisa share gitu ya link untuk kalian mengerjakan bareng-bareng. Contohnya nih, misalkan ibu menugaskan salah satu kelompok mahasiswa gitu ya untuk berkolaborasi di dalam kelompoknya menggunakan cloud gitu ya. Bisa kita sharing ya. Kalian juga contohnya seperti ini. Selain si Scratch gitu ya, contohnya kalian pasti pernah menggunakan yang namanya Canva ya kan. Nah, Canva itu kan sebuah tools untuk membuat PowerPoint yang dimana selain membuat PowerPoint dia juga bisa gitu ya banyak kegunaannya. Misalkan contohnya kita mau kerja kelompok gitu ya, di sana tuh bisa sekali bareng-bareng ya dengan kita join dari share linknya si Canva, itu satu kelompok atau satu kelas bisa menggunakan atau mengedit bareng-bareng slide-nya gitu ya. Oke, next-nya. Nah, apa sih keuntungannya kita menggunakan visual pemrograman? Yang pertama ya pasti user friendly interface ya. Jadi interface-nya itu sangat friendly ya, sangat tidak susah gitu ya. Jadi kita ngelihatnya tuh enak, gampang gitu ya. Bahkan anak-anak pun, anak SD gitu kan, anak SMP, SMA, bahkan sampai semua umur pun gitu ya yang sudah sekolah, ini mudah untuk digunakan gitu ya. Lalu juga kita bisa lihat di sini kalau misalkan ada namanya debugging gitu ya, kita bisa langsung gitu ya. Kita bisa langsung fixing errornya gitu ya, gampang sekali gitu ya. Karena apa? Karena memang ya visual pemrogramming ini sangat disarankan ya untuk anak-anak kecil gitu, maksudnya tuh anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan untuk di luar jurusan teknik informatika. Jadi semuanya ya, semua orang harusnya bisa membuat sebuah aplikasi, games, animasi itu menjadi lebih mudah, gampang, tanpa background, tanpa harus kuliah computer science misalkan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ya, memang ya karena si visual pemrogramming ini masih sangat terbatas ya. Jadi di sini mungkin gitu ya sekarang tuh masih pada tahap pengembangan ya. Pengembangan tools ya. Memang dia ini kalau misalkan disuruh ya menganalisis data mungkin dia tidak bisa gitu ya. Karena dia skopnya masih dalam pembuatan, contohnya pembuatan game, video animasi, atau video storytelling gitu ya. Jadi ada kekurangan dan kelebihan daripada membuat sebuah pemrograman menggunakan visual pemrograman ya. Oke, di sini masih kita lihat di sini ya, masih tergantung ya pada menu-menu atau tools-tools yang ada di dalam softwarenya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini ya. Ada perbedaan ya antara visual programming versus text-based programming. Nah, maksudnya ini ada perbedaan coding menggunakan keyboard dengan coding tidak menggunakan keyboard ya. Jadi di sini ada aspeknya ya. Yang pertama ada dari segi penggunaannya ya. Lebih gampang menggunakan visual programming daripada si text-based programming. Maksudnya text-based programming adalah kita menggunakan script ya, ngoding seperti biasa menggunakan toolsnya misalkan Eclipse atau C++ atau Visual Code Studio gitu ya, atau Google Colab gitu ya. Nah, di sini masing-masing mempunyai perbedaan ya. Nah, di sini aspek flexibility-nya ya, visual programming lebih rendah gitu ya daripada si text based programming. Karena apa? Karena keterbatasan ya.
karena keterbatasan tools ya. Makanya kalau si visual programming ini masih dalam perkembangan. Mungkin 5 tahun ke depan kita ngoding sudah tinggal semuanya membuat aplikasi, membuat website, membuat apalagi data, dashboard, itu tinggal drag and drop. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ya, untuk menganalisis sekarang juga sudah ada tools ya, tools dashboard, kita tinggal drag and drop. Contohnya kita bisa menggunakan tools Tableau ya. Itu juga gampang, kita tinggal drag and drop saja ya, mempermudah kita sebagai seorang developer untuk membuat dashboard atau data analisis ya. Karena Ibu background-nya juga seorang data scientist, jadi Ibu juga suka menggunakan tools untuk analisis data yang paling gampang ya. Selain menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya, Ibu juga bisa menggunakan tools yaitu tools Tableau untuk membuat sebuah dashboard, informasi yang berisi data-data gitu ya. Nah, untuk debugging-nya ya di sini kalau si visual programming ini langsung kelihatan visual gambarnya gitu ya. Kalau misalkan text based programming ini biasanya kita melihat code-nya, menganalisis codingannya, yang mana codingannya error biasanya di line berapa, atau jangan-jangan hanya kurang titik koma, itu errornya bisa seharian ya. Jadi PR banget gitu ya kalau menggunakan text based programming ketika ada sesuatu yang error gitu, entah kalian syntax error gitu, runtime error gitu kan, bisa jadi ya. Oke. Nah, ya. Di sini bagaimana sih tools daripada visual programming ini bekerja, yaitu Scratch ya. Jadi si Scratch ini ya untuk membuat animasi yang pertama ya. Jadi kalau kalian nih yang suka gitu, yang suka gambar gitu ya, kalian bisa banget nih pakai yang namanya tool Scratch ya untuk kalian membuat animasi. Ya, lalu kita juga di sini bisa membuat games ya, dari games yang sederhana sampai games yang benar-benar pro gitu ya. Nah, lalu juga di sini kita juga bisa membuat contohnya interaktif stories menggunakan blog ya. Jadi kita bisa membuat contohnya misalkan short movie ya. Short movie menggunakan si Scratch ya. Nah, contohnya di sini ya. Dragging move 10 step block to make a character move. Maksudnya adalah kita tinggal pindahkan ya, kita tinggal drag and drop, lalu kita bisa suruh ya, si contohnya tadi ada gambar animasinya untuk bergerak 10 langkah gitu ya. Oke. Nah, contohnya nih ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi Ibu akan demokan ya. Bagaimana caranya kita membuat yang namanya animasi ya tanpa menggunakan keyboard, atau kita coding tanpa menggunakan keyboard. Oke, sebentar ya. Jadi Ibu akan buka dulu Google ya. Di sini sebentar Ibu akan buka Google Ibu. Sebentar, mana? Oke, mungkin kalau misalkan nanti kalian ingin mencoba di PC atau laptop kalian masing-masing, ini bisa banget ya. Oke, Ibu akan praktekkan. Oke, sudah terlihat ya layar Ibu. Jadi di sini kita gampang saja, kita tinggal menulis Scratch di Google lalu kita klik seperti ini. Ya. Nah, kita bisa langsung pilih yang Scratch MIT misalkan ya. Nah, ya. Karena di sini Ibu sudah membuat account ya, maka Ibu akan ajarkan
bagaimana kalian bisa membuat account-nya. Ya, seperti biasa kalian harus creating account atau pembuatan account ya. Nah, kalian gampang saja ya. Jadi karena kalian adalah pemula gitu ya, kalian harus yang namanya di sini membuat account. Kita klik yang mulai membuat atau gabung bagi yang sudah memiliki account ya. Kita lihat di sini. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya tanpa membuat account ya, kalian bisa memulai coding tanpa keyboard dengan cara drag and drop ya. Tapi ya, kalau misalkan kita tidak membuat account, nanti kita tidak bisa membagikan hasil karya yang kita buat kepada teman-teman sekalian gitu ya. Makanya di sini kita bisa klik misalkan join Scratch ya. Nah, di sini kalian tulis saja ya, misalkan namanya gitu ya, namanya yang unik. Misalkan kalau ibu misalkan contohnya gitu ya, kan nama anak ibu aja misalkan Luffy, misalkan 899 gitu kan. Nah, nanti kalian bisa, oh ini 899 sudah ada. Jadi makanya namanya ini yang unik ya. Jadi misalkan kita tambahkan di sini nama lengkap anak ibu, Luffy Prabowo, apakah sudah ada? Oke, tidak ada ya, makanya dia benar. Lalu kita buat sandi gitu ya, buat kata sandi. Terserah kalian mau buat apa. Misalkan ibu contohnya gitu ya. Apa ya? Misalkan ini aja, contohnya belajar. Belajar 123 ya, atau 1239 gitu ya. Nanti kita klik ulang lagi. Belajar 1239. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita tinggal pilih di negara mana kita tinggal. Yang pasti kita tinggal di Indonesia. Berarti kita tinggal cari nama Indonesia di sini ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini kalian harus jujur ya. Kalian itu apa namanya? Lahirnya misalkan bulan apa? Kalau ibu misalkan bulan Juni tahun misalkan 1996 ya, makanya nanti disesuaikan gitu ya dengan umur kalian ya. Nah, lanjut lalu kalian tinggal pilih gendernya, kalian perempuan atau laki-laki. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian harus kasih yang namanya email kalian gitu ya. Untuk apa? Untuk confirmation ya. Misalkan ini Ibu. Oke. Karena Ibu sudah membuat akun gitu ya. Makanya nanti Ibu bisa nggak usah langsung confirm. Tapi kalau kalian kalau belum membuat akun sama sekali, jadi kalian bisa gunakan email ini gitu ya. Nanti tinggal kalian klik buat akunmu gitu ya. Maka langsung nanti mendirect ke email kamu dan kamu bisa langsung sign in ya. Oke. Karena Ibu sudah punya account, jadi Ibu tinggal apa namanya sign in aja ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah Scratch ya. Scratch ini tadi ya fungsinya untuk membuat animasi, game, video storytelling, bahkan kalian juga kalau mau membuat short movie di sini bisa ya. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan ya atau memperkenalkan dulu deh ada apa aja sih di dalam Scratch ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Ini ya kita anggap sebagai code. Code ini fungsinya untuk apa sih? Nah, kalian bisa lihat di sini ada contohnya ada motion ya. Jadi
motion ini fungsinya kita untuk misalkan move 10 step. Berarti fungsinya untuk objeknya bergerak gitu ya. Di sini kalian bisa amati gitu ya. Di sini ada banyak sekali pilihan. Misalkan objeknya mau bergerak, mau terbang, atau misalkan untuk mantul ketika ada tersentuh apa namanya dindingnya. Misalkan kalian ingin membuat games gitu ya. Kalian bisa custom di sini ya. Nah, selain itu ya di dalam code ini ada yang namanya looks ya. Jadi looks-nya ini berguna untuk apa? Untuk ketika objeknya, contohnya kucing gitu ya, kita ingin kasih teks, misalkan say hello, say hi, good morning, good afternoon, misalkan welcome to my class, itu bisa banget ya. Terus kalian juga bisa di sini mengcustom ya, mengcustom objek kalian. Nanti Ibu akan contohkan ya, simpelnya membuat animasi menggunakan si Scratch ini ya. Oke, kalian di sini bisa sekali ya menggunakan kreativitas ya untuk mengcustom sebuah objek atau sebuah gambar ya. Nah, lalu di sini juga bisa kita kasih suara ya. Di sini misalkan kucing ya, berarti di sini disediakan yang namanya sound kucing. Jadi nanti gambarnya ada suara, ada teks. Bahkan kita juga bisa merekam atau merecord suara kita. Jadi misalkan objeknya itu ada pengisi suaranya, itu bisa banget ya. Lalu di sini juga ada yang namanya event ya. Jadi di sini misalkan eventnya fungsinya untuk apa sih? Jadi ketika misalkan ya, ketika kita mengklik bendera hijau ini ya, maka objeknya akan ada apa? Akan ada perubahan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Lalu juga kita bisa kasih di sini ada menu kontrol. Nah, sama ya kalau kita ngoding itu kan biasanya ada kejadian gitu ya, atau ada if else ya, ada forever, ada repeat. Nah, di sini juga kalian bisa gunakan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau pakai coding kan kita harus menulis if else ya kan. Nah, di sini juga ada if else-nya ya. Jadi kalian tinggal drag and drop aja ke sini ya. Lalu di sini ada yang namanya sensing ya. Jadi sensing ini gunanya untuk misalkan ketika kita menggerakkan nih si objeknya, kita mau gunakan mouse pointer atau apa, di sini ada banyak ya. Kalian bisa pilih ada color ketika, jadi bisa berubah-berubah gitu ya, bisa berubah-berubah nanti backgroundnya atau kucingnya warnanya itu bisa berubah-berubah ya. Lalu di sini ada operator ya, biasanya di sini kalian misalkan mau membuat kalkulator gitu ya. Di sini ada operator seperti tambah, bagi, kali, atau dikurang gitu ya. Atau ada kurang lebih, sama dengan, lebih besar, lebih kecil gitu ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan operator. Nah, lalu ada juga yang namanya variabel ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat games ya, kalian bisa kasih variabel, contohnya kita buat variabel skor gitu ya. Jadi kita bisa buat game gitu, ketika misalkan contohnya kucing menyentuh makanan maka skornya adalah 1, itu bisa ya. Nah, lalu di sini juga ada my block ya, maksudnya kita bisa membuat banyak blok di sini ya. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari si Scratch di code ya. Lalu ada juga nih selain untuk code-nya kita juga bisa custom. Custom apa sih? Nah, custom gambarnya gitu ya. Jadi ada banyak macam-macam, mau kita misalkan mau kita ganti arah kucingnya seperti ini bisa ya. Gampang banget kan? Ini tanpa kita harus menggunakan keyboard, ini bisa berubah-berubah, bahkan dia bisa berjalan, terbang, bersuara, gitu. Tinggal drag and drop aja, gitu kan. Itu juga ada macam-macam pilihannya ya. Ada custom yang pertama seperti ini. Lalu custom yang kedua juga seperti ini, gitu ya. Jadi misalkan ada perbedaan, gitu ya. Tangannya berbeda, gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya sound. Nah, sound-nya ini, misalnya kita pencet. Nah, di sini ada suaranya. Nanti kalau jerapah ada suaranya misalkan, kalau singa juga ada suaranya gitu ya, macam-macam ya.
Kalau burung juga nanti ada suaranya. Jadi di sini juga menyediakan suara gitu ya. Oke. Lalu selain itu kita di sini ada menu apa lagi sih? Ada menu setting. Misalkan kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu di sini juga ada color mode, maksudnya kalian mau warnanya tuh misalkan ini kan temanya ungu ya, purple, kalian bisa rubah. Nah, ada lagi di sini file ya. Jadi setelah kalian membuat animasi ya, kalian bisa namanya simpan filenya. Misalkan kalian mau kasih title apa gitu, misalkan simple animasi atau kucing atau apa ya, kalian bisa save as a copy misalkan ya. Oke, di sini juga kalian bisa load from your computer dan save to your computer. Jadi ada di dalam file komputer kamu ya. Nah, di sini juga ada edit ya. Lalu di sini ya, tadi untuk kasih nama, contohnya kita buat ya kucing, judulnya kucing gitu ya. Nah, kalian setelah membuat, kalian juga bisa share, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian gitu ya, hasil daripada pembuatan animasi gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya tutorial. Jadi kalian untuk pemula nih ya, kalian itu gampang banget belajarnya ya. Jadi kalian bisa tonton tutorialnya untuk basicnya. Setelah kalian tahu basicnya, menurut Ibu kalian bisa menggunakan kreativitas sendiri ya untuk membuat sebuah game, animasi atau video storytelling ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah membuat project atau animasi, kalian bisa lihat di sini ya, ada sini contohnya, silakan Ibu lihat. Nah, Ibu tuh sudah mencoba-coba gitu ya, membuat game misalkan, terus membuat apa lagi? Membuat storytelling ya. Oke. Kalau gitu sampai sini Ibu akan coba membuat ya, praktekkan ya. Contohnya nih ya, di sini ya kalian lihat ya, untuk membuat backdrop ya kita bisa pilih nih, kita tinggal klik saja di sini ya. Nah, diklik nanti kalian bisa pilih gitu ya. Kalian bisa pilih backdropnya seperti apa. Misalkan inginnya kalian outdoor gitu ya. Outdoor misalkan. Nah, kalian bisa pilih di sini ya. Di sini kalian bisa pilih. Misalkan di sini contohnya Ibu gunakan background Jurassic ya, misalkan. Nah, gitu kan. Nah, kalau Jurassic berarti di sini kan harusnya ada dinosaurus kayak gitu ya. Kalian bisa ganti, boleh aja sih kreativitas kalian gitu ya. Untuk taruh objek apa. Misalkan di sini objeknya default-nya kan contohnya kucing ya. Kalian pengen ganti, ya udah kalian tinggal hapus aja. Ya, di sini kalian tinggal hapus, lalu kalian pilih objeknya. Nah, ya kan? Di sini ada banyak sekali objek-objek yang bisa kalian gunakan. Ini termasuk bagus-bagus ya. Jadi kalian bisa gunakan. Contohnya ada dinosaurus gitu ya. Dinosaurusnya juga macam-macam nih gitu kan. Kita taruh di sini dinosaurus. Nah, kita mau menambahkan lagi apalagi nih selain dinosaurus. Misalkan kita kasih apa ya? Kita lihat, kita pilih animal, ada misalkan dinosaurus lagi tapi yang berbeda. Contohnya yang ini ya. Ini macam-macam. Lalu bisa aja kalian tambahkan di sini ada manusia atau hewan lain. Ya kan? Kalian tinggal pilih aja gitu ya. Kreativitas kalian aja. Misalkan kalian di sini ada orangnya gitu ya. Bisa juga gitu ya kan. Misalkan contohnya ya, nah di sini ada manusianya. Nah, ya kan? Kalian bisa banyak menambahkan objek, bahkan kalian bisa gonta-ganti backdrop-nya. Oke. Lalu, misalkan kalian ingin ya, kita lihat di sini kita balik ke code-nya. Di sini kita lihat dinosaurusnya dulu deh. Kita klik untuk bagian dinosaurusnya dulu. Berarti dinosaurusnya ini kalian pengen bisa jalan, ya. Nah, untuk membuat dinosaurus bisa jalan, kita harus pilih menu motion.
ya. Kita lihat di sini, kita drag ya dari sini nih ke si tempat dinosaurus. Contohnya di sini move 10 step ya. Lalu kita bisa juga looks ya. Looks ini misalkan dinosaurusnya kita bisa suruh dia berbicara, misalkan hello gitu kan. Nah, kita bisa drag and drop hello. Misalkan ini hello-nya untuk setiap waktu, berarti say hello aja. Kalau cuma 2 detik nanti hilang, bisa juga gitu ya. Kalian tinggal kasih ini gitu ya. Kita tinggal hapus. Untuk menghapus, tinggal klik kanan di delete block gitu ya. Nah, lalu di sini ada sound-nya ya. Mungkin di sini sound-nya ada cuman pop. Nah, kalian bisa record juga, misalkan suara dinosaurusnya seperti apa, kalian bisa custom ya. Oke. Lalu di sini ada event. Event itu untuk apa sih? Untuk misalkan ketika kita menyuruh dia bergerak menggunakan misalkan nih when green flag klik ya. Misalkan di sini. Jadi kalau ketika kita klik yang ini, dia akan jalan. Tuh, hello, dia akan jalan ya. Ya, gampang kan? Ini simpelnya. Misalkan gitu ya, kita ingin apa namanya melakukannya berulang atau ya udah dia akan jalan aja terus ke depan. Nah, kita bisa gunakan yang namanya repeat atau forever ya. Kita klik di sini ya. Sorry, harusnya dia ada di dalam sini. Kita lihat, klik di sini forever ya. Nah, kita tinggal drag and drop aja ya, gitu kan. Jadi dia akan berjalan gitu, akan selamanya dia berjalan. Tapi kita ingin menambahkan misalkan ketika si dinosaurusnya sampai di sini biar bisa berbalik gitu ya, kita juga bisa tambahkan di motion misalkan ya if on edge bounce. Jadi dia akan mantul gitu ya. Misalkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita misalkan coba dulu ya, coba ini satu untuk mencoba apa namanya atau mengeksekut ya. Kalau biasanya kita ngoding untuk mengeksekut atau merannya, kita bisa klik di sini. Nah, contohnya ini kan baru satu ya yang kita buat ya. Kita klik. Nah, nanti dia akan berjalan. Oke, sorry ini kelamaan ya. Move 10 step-nya kelamaan gitu, misalkan kita ganti jadi 3 aja misalkan, atau ya udah gini aja ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia akan tuh ya, atau kita geser terus gitu ya, dia akan berjalan. Oke, ini untuk satu simpelnya ya. Misalkan di sini ketika si dinosaurusnya bilang hello, maka dinosaurus yang lainnya bisa juga menjawab. Misalkan ya, dia kan akan jalan terus ya. Oke, kita kalau untuk mengedit atau membuat perintah di dinosaurus ini yang kedua, kita tinggal klik dinosaurus 5. Nah, di sini tempatnya untuk kita mengedit ya. Oke, kita stop dulu dia. Sama seperti si dinosaurus, misalkan kita ingin dia juga bergerak, berjalan, ya udah kita tinggal drag and drop, move 10 step ya. Lalu kita juga bisa buat misalkan dia ngomong gitu ya. Ngomong misalkan hai gitu kan, dibalas gitu ya. Hai atau good morning. Nah, ini bisa ya. Good morning. Gitu kan, dia akan jawab gitu ya. Lalu kita juga bisa tambahkan event ya. Jadi banyak nih eventnya nggak cuma untuk di green flag, tapi misalkan ketika kita klik-klik di sini bisa juga gitu ya. Tapi kita ingin barengan ketika ini di green flag-nya diklik gitu ya. Nanti semuanya bakal berjalan bareng-bareng gitu ya. Startnya bareng-bareng. Ya udah, kita tinggal klik ini aja. Nah, gitu ya. Lalu ya, sama ya. Jadi kita gunakan yang namanya apa namanya? Forever gitu ya atau repeat boleh juga. Repeat kita gunakan berarti dia akan mengulang sebanyak 10 kali gitu ya. Oke, lihat di sini.
Nah, kita juga bisa tambahkan ya. Di sini motionnya lagi. Ketika dia sampai di sini, dia akan berbalik gitu ya. Dia akan berbalik gitu ya. Akan bounce gitu maksudnya. Akan mantul gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan juga ya. Jadi kalau mantulnya itu kan tadi dia hadap kiri. Mau mantul ke kanan, kita tinggal drag and drop saja di sini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita misalkan coba ya. Di sini juga ini kita sudah edit si dinosaurus 5-nya. Lalu orangnya ya, orangnya juga kita bisa apa namanya? Custom mau berbicara apa nih orangnya. Ini kan contoh aja ya, kreativitas kalian aja gitu ya. Klik saja di sini nih masih kosong gitu ya. Ya udah, kalian bisa custom misalkan orangnya mau apa namanya berbicara misalkan ya. Misalkan apa namanya? Contohnya apa hey gitu ya. Hey gitu kan bisa gitu ya. Kita tambahkan juga eventnya. Jadi ketika diklik gitu ya, dia akan apa namanya? Orangnya akan ada teks hey gitu ya. Atau kalian mau isi suara gitu ya. Bisa banget gitu ya. Kalian misalkan mau isi suara berarti kalian misalkan start tone berarti gunakan record. Contohnya nih ya. Halo, good morning semuanya. Nah, kalian bisa gunakan suara kalian untuk isi suara ini, si orang ini gitu ya. Dengan cara apa? Ya udah di code yang tadi kalian pilih ya. Ada recording kalian gitu ya. Oke, coba kita akan jalankan bareng-bareng gitu ya. Kita akan execute, kita akan run gitu ya bareng-bareng. Kita tinggal klik aja di sini ya. Nah, kalian coba klik yang hijau. Nah, kan? Jadi di sini halo, good morning semuanya. Nanti ada ya. Ini baru simpelnya gitu ya. Nah, dia bisa jalan terus nih karena kita bisa atur juga kecepatan jalannya si dinosaurus masing-masing gitu ya. Oke, misalkan juga ada ya kalian mau apa? Membuat game. Game bisa juga membuat game ya. Nanti kalian ini contohnya kita save dulu ya. Simple project. Project. Ini caranya ya. File, save now. Nah, oke. Setelah itu kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini bisa di-save. Nggak boleh. Suara siapa? Kita pakai lontong kan? Oke, jadi di sini ya kalian bisa yang namanya sharing hasil karya kalian ya. Intro apa misalnya 20.000. siapa Itunya yang 5. Mas Triardi, ya mic-nya minta tolong di off dulu ya. oke, ya sorry ya. Nah, Nah, misalnya beres-beres ini di dalam. hostnya Mbak bisa Rita, mute minta tolong di off mic-nya Triardi, hostnya. Lupa. Oke, terima kasih. Oke. Nah, instruksinya misalkan apa nih kalian? Misalkan contohnya, misalkan klik gitu ya. Klik green flag gitu ya. Klik green flag untuk misalkan maju. Bebas aja ya, ini maju contohnya. Nah, nanti misalkan juga sama kalian bagaimana bisa membuat ini kalian bisa kasih komen ya, catatan apa misalkan ABC aja misalkan ya. Oke, nah kalian tinggal ya, nanti di sini tinggal di save gitu ya, atau tinggal dibagikan ya. Misalkan kalian mau bagikan kemana gitu ya, kalian bisa bagikan. Nah, nanti di sini kalian bisa share linknya gitu ya. Nah, kalian bisa share linknya gitu kan, salin tautan. Kalian kirim aja linknya ke grup atau ke WhatsApp teman-teman kamu. Ini ada game, ada animasi. Nah, kalian bisa share, bahkan teman kalian bisa melihat gitu ya.
Oke. Oke, kita balik lagi ya ke ini kan sudah ya, misalkan di sini Ibu sudah contohnya ya membuat apa nih? Misalkan di sini juga bisa kita contohnya di sini bisa ada game burung gitu ya. Jadi seperti biasa gitu misalkan kalau misalkan kalian ingin membuat game itu bisa juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa Ibu sampaikan karena waktu nanti kelamaan jadi kalian juga ngantuk, tapi intinya adalah kita bisa membuat sebuah animasi atau sebuah sistem atau sebuah pemrograman tanpa menggunakan keyboard yaitu dengan cara ini, dengan cara menggunakan visual pemrograman, tinggal drag and drop saja. Oke, mungkin, dari Ibu ya cukup, sekian gitu ya, kalau ada pertanyaan boleh ya, panitia? Oke. Sudah cukup berarti pemberian materinya ya, Ibu Cindy? Iya, mungkin itu sih. Sebenarnya banyak sih yang mau disampaikan, cuman karena keterbatasan waktu ya mungkin ada next sesi lagi untuk yang lebih pro, Ibu bisa ajarkan membuat game sama storytelling gitu ya. Ini simpelnya aja. Oke. Sebelum dilanjut, saya akan memberikan space untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Sofyan Andika Sardi, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual, untuk memberikan sambutan kepadanya. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, agak terlambat tadi dari masjid langsung pulang ke rumah ternyata sudah dimulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cindy Rahayu selaku pemateri pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Sofyan Andika Sardi, selaku dosen pengampu di Universitas Pelita Bangsa. Jadi saya sebenarnya cukup surprisingly, ternyata kita berkolaborasi dengan dosen dari universitas lain gitu. Saya cukup kaget ya, ternyata kita join gitu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Bu Cindy Rahayu. Materinya cukup menarik ya, detail dan lain sebagainya. Karena biasanya Bu Cindy itu seminar-seminar kelas itu materinya itu cukup umum ya. Ternyata ini lebih tajam dan lebih detail. Itu salah satu yang baru itu, salah satu yang menarik ya, menarik untuk disimak. Jadi secara umum bahwa di Pelita Bangsa terutama khususnya setiap semester itu nanti kelas itu akan mengadakan seminar gitu, seminar kelas yang mana panitia dan lain sebagainya itu dari mahasiswa itu sendiri. Nah, gunanya untuk apa kan? Di universitas lain juga menerapkan hal yang sama ya. Kita menerapkan sistem OBE. Jadi tujuannya itu hasil. Secara memilih dulu waktu kita semua kuliah gitu kan, yang sudah merasakan kuliah terutama saya dan teman-teman yang lain merasakan bahwa setelah wisuda terus nextnya apa gitu. Saya bisa apa? Saya bisa senjata saya itu apa untuk memasuki dunia kerja, untuk memasuki dunia yang lebih profesional gitu kan. Maka dengan itu kita Pelita Bangsa khususnya itu menerapkan bahwa setiap semester kalian yang manage sendiri dan kalian akan membuat sebuah seminar yang mana kalian akan terutama gitu ya, terutama untuk mengetahui bahwa dunia IT itu seperti apa, terutama di dunia kerja, di dunia profesional maupun ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya adalah ilmu dari Ibu Cindy Rahayu tadi. Itu pembahasannya cukup menarik bahwa ternyata kita bisa coding tanpa keyboard gitu kan. Kan secara umum bahwa coding itu ya pakai keyboard gitu kan. Yang kita ketahui ternyata ada beberapa coding terutama mengaplikasikan algoritma, mengaplikasikan bahasa pemrograman yang sudah kalian pelajari selama ini itu ternyata bisa diaplikasikan dengan cara-cara yang cukup asik gitu, cukup menarik gitu. Itu sebenarnya
ya sesuatu yang baru. Cuma sesuatu yang baru itu, sesuatu yang baru yang menjadi senjata kalian itu kalau kalian tidak memanfaatkannya itu susah ya kalian akan bersaing di dunia profesional, terutama di dunia pekerjaan di bidang IT. Karena Bu Cindy bahwa mahasiswa di Pelita Bangsa itu sebagian besar memang sudah bekerja itu. Bekerja, malamnya mereka kuliah dengan biaya sendiri, dengan waktu yang mereka sempatkan sendiri itu saya juga cukup acungi jempol gitu mereka. Terutama tentang apa namanya? Tentang dedikasi mereka untuk bisa belajar, meluangkan waktu yang mana mereka bisa bermain dengan teman-teman karena sudah memiliki uang sendiri mereka sisihkan untuk belajar itu kan. Yang saya tekankan adalah jadi khususnya pada generasi ini, saya punya anak juga, masih sekolah gitu kan. Senjata dia banyak dalam tanda kutip ya. Terutama tadi ada kalau di dunia pemrograman itu ada namanya low code gitu. Dia membuat aplikasi sama seperti Ibu Cindy demokan tadi, jadi klik drop dan lain sebagainya walaupun masih butuh keyboard untuk beberapa perintah sederhana masih ada sedikit lah. Cuma intinya itu senjata mereka banyak daripada saya yang khususnya saya yang kuliah di tahun akhir 90-an itu senjata saya sedikit. Bahkan zaman dulu belum ada AI, Google pun masih terbatas itu. Jadi kalian di zaman sekarang itu luar biasa senjatanya. Cuma yang saya titik beratkan yang saya amati dari adik-adik semuanya itu konsistensi, resistensi itu masih perlu ditingkatkan gitu. Atau mungkin karena kalian punya senjata banyak, jadi ya sudah sekedar tahu dan tidak mau lebih jauh atau mengaplikasikannya di sesuatu yang lebih detail gitu. Jadi oh iya udah tahu dan lain sebagainya. Yang kalian tahu banyak tapi hanya permukaannya saja. Saya harap kalian lebih gali lagi. Terutama misalnya ada di sini teman-teman di sini yang suka dengan animasi misalnya. Nah, itu bisa kalian gali lagi bagaimana diaplikasikan dengan apa namanya? Diaplikasikan dengan aplikasi lain atau kode lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalian bisa gali lagi di situ gitu kan. Terutama yang kalian pelajari hari ini maupun ke depannya gitu. Jadi mungkin Bu Cindy boleh ya kalau misalnya ada anak-anak dari Pelita Bangsa mau nanya-nanya lebih detail mengenai aplikasi atau penggunaan dari Scratch ini. Tadi saya juga sempat nyoba-nyobain waktu Ibu Cindy demokan, saya sempat coba-coba menyenangkan buat yang saya yang dulu membuat animasi itu dengan Macromedia Flash, terus Adobe Premiere dan lain sebagainya. Saya beberapa kali juga menggunakan itu gitu untuk karya-karya sederhana lah gitu kan, untuk main dengan anak dan lain sebagainya. Cuma sekarang ternyata ada dalam tanda kutip mainan baru yang lebih menyenangkan dan saya rasa sih cukup bagus juga gitu. Cukup bagus juga. Jadi itu aja dari saya. Senjata kalian banyak, manfaatkanlah. Senjata kalian banyak, konsistensilah dengan apa yang kalian mulai, gitu kan. Bahwa dunia kerja itu luas, dunia profesional itu luas, dan saya harap kalian tetap konsisten, tetap persisten, apapun yang kalian mulai, jalankan terus. Karena ini yang kalian pilih kan, kalian meluangkan waktu kalian meluangkan uang kalian, yang dimana kalian bisa membelikan barang-barang yang mungkin kalian sukai, tapi kalian tahan dan kalian memilih ini. Itu sih dari saya. Terima kasih ya Bu Cindy Rahayu, sangat Ya. bermanfaat sekali, terutama buat anak-anak. Dan sekali lagi ya, di seminar-seminar yang dibuat mahasiswa, biasanya mereka malu untuk nanya gitu. Saya harap kali ini jangan malu, silakan ditanya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, nanti saya akan nanya nih. Ada banyak sebenarnya pertanyaan, cuma mungkin akan diwakili oleh mahasiswa. Terima kasih Bu Cindy dan teman-teman semuanya dan dari kampus lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya teman-teman mahasiswa untuk seminar kali ini tuh nggak bakal malu sih untuk bertanya. Karena ada reward bagi para penanya yang bisa bertanya. Dan nanti ada reward juga bagi para audiens yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cindy atau internal panitia. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi notulen dari ringkasan pemaparan
materi yang disampaikan oleh Bu Cindy, yaitu coding tanpa keyboard, revolusi pemrograman visual. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu pemrograman visual memungkinkan pengguna untuk menulis code melalui antarmuka grafis menggunakan code berbasis teks. Yang tadi contohnya itu di aplikasi Scratch. Nah, kedua itu sejarah pemrograman visual. Berawal dari kebutuhan untuk menyederhanakan proses pengkodean dan meningkatkan aksesibilitas bagi pemula. Ketiga, keunggulan pemrograman visual. Yang pertama, antarmuka yang ramah pengguna, mempermudah debugging dengan cara visual, membantu pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Keempat, alat dan aplikasi. Game development. Unity dan Unreal Engine merupakan script visual untuk mengatur gerakan karakter. IOT. Node-RED mempermudah alur kerja IOT dengan metode drag and drop. Scratch digunakan untuk animasi sederhana dan pendidikan anak-anak. Kelima, perbandingan dengan pemrograman berbasis teks. Visual pemrograman lebih sederhana, tetapi kurang fleksibel dibandingkan pemrograman teks tradisional. Contoh kasusnya itu ada dua. Yang pertama itu membuat tombol di Visual Basic. Yang kedua, menghubungkan sensor client cloud menggunakan Node-RED. Kesimpulannya, pemrograman visual adalah alat yang efisien untuk belajar dan mengembangkan prototipe dengan cepat. Ideal untuk pendidikan, pengembangan aplikasi sederhana, dan prototipe IoT. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan pemrograman berbasis teks, pendekatan ini tetap menjadi solutif, inovatif untuk memperluas akses ke dunia pemrograman. Itu saja yang saya paparkan sebagai moderator. Selanjutnya, bagi para audiens yang ingin bertanya, bisa raise hand maksimal 2 pertanyaan ya. Atau bisa kirim di kolom chat. Oke, apa ada yang mau bertanya nih? Nanti juga boleh open mic atau di kolom chat juga bisa Ya. ya. Ayo, anak Pelita sama anak Binus, apa ada yang anak kampus lain juga boleh mau bertanya nih, nggak usah malu-malu ya. Nanti dapat reward kok. Apa ya tadi? Rewardnya tuh GoPay atau saldo OVO. Ya, lumayan ya. Lumayan. Bertanya Bu, Mana? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Kaisar Bu Resen. Resen, dari Resen. Universitas Pelita Bangsa. Oke, Resen dulu coba. Saya belum lihat. Kaisar Maulana ya. Ya betul Bu. Oh, boleh perkenalkan nama, NIM-nya, dan asal dari mana? Serta Nama bertanya. saya M. Kaisar Maulana dari Bekasi. NIM-nya 312310711. Kampus Bekasi UPB. Ya, pertanyaannya. Buat Bu Cindy, ada nggak sih Bu keterbatasan yang mungkin muncul ketika menggunakan coding tanpa keyboard? Dan apa pembedanya dengan coding yang menggunakan keyboard? Apakah punya kelebihan atau manfaat masing-masing kah? Atau punya keterbatasan masing-masing Bu? Oke, terima kasih Bu. Oke, Oke, terima kasih. bagus sekali ya pertanyaannya dari Taisar. Dasar Maulana. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah memiliki kekurangan dan kelebihan ya daripada menggunakan visual pemrograman gitu ya, atau visual pemrograman tanpa keyboard ya. Oke, Ibu akan langsung jawab aja ya, atau ditampung dulu atau langsung jawab aja ya? Boleh langsung jawab sembari nunggu penanya yang kedua. Oke Boleh, ya. Bu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi memang gitu ya, sekarang ini kan kita kelihatannya mudah gitu ya untuk menggunakan coding dengan drag and drop. Tapi di balik itu tetap ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tadi di slide yang ada gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ya, kita tampilkan lagi slide-nya. Bentar. Oke. Nah, di sini apa namanya?
ada perbedaan ya untuk si visual programming dengan text based programming ya. Jadi kalau misalkan coding tanpa keyboard itu memang masih baru dan tadi ya sejarahnya dia tuh baru populer itu sekitar tahun 2000-an. Maka banyak sekali challenge-challenge yang harusnya gitu ya bisa kita kita sempurnakan gitu ya. Jadi kalau misalkan si visual programming ini contohnya ya tadi, dia hanya bisa membuat gitu ya, membuat, objek atau gambar gitu ya, bergerak atau juga ada suaranya tanpa coding. Tapi tetap saja ya untuk membuat sebuah sistem seperti website ya mungkin next-nya ya di 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan lagi gitu ya, ada yang namanya coding ya tadi tinggal drag and drop ya. Jadi kalau misalkan kekurangan dari si Scratch ini ya, dia tuh banyak sekali keterbatasannya. Kalian bisa lihat ya, tadi tuh sebenarnya tools-nya ini masih banyak kekurangannya gitu ya. Sedangkan kalau kita coding menggunakan teks, tetap ya kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Tadi misalkan kita untuk menganalisa data, untuk membuat apalagi software gitu ya, itu lebih banyak memang menggunakan text based programming atau ngoding menggunakan script ya. Jadi tetap. Jadi si visual programming drag and drop ini memang hanya terbatas gitu ya, tidak seperti atau tidak seluas dengan text based programming yang mereka itu bisa mengcustom ya, mengcustom apapun. Sedangkan yang tadi drag and drop dia hanya baru bisa membuat animasi ya, terus video storytelling, terus juga bisa membuat short movie menggunakan drag and drop saja gitu sih ya. Jadi tetap pasti ini tuh justru banyak kekurangan di drag and drop coding ini gitu. Jadi kalau misalkan anak teknik informatika harusnya gitu ya, kalian bisa menguasai semua tools yang ada di misalkan jurusan kalian ya. Untuk coding kalian harus bisa pakai misalkan tools misalkan Eclipse untuk coding Java, terus bisa juga menggunakan Google Colabs untuk coding Python. Mungkin itu aja ya jawaban dari Ibu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Bagaimana Mas Tesar Maulana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Next Oke, pertanyaan. selanjutnya nih ada pertanyaan yang kedua. Mungkin saya ambil dari Binus ya. Tadi kan udah dari Pelita Bangsa. Yang kedua ini ada dari Binus dengan NIM 270227386 atas nama Juan Arfiano Chandra. Ma'am, I have a question. In your opinion, can the concept of no-code programming be implemented in the creation of development of EA, which is rapidly advancing in the digital age today? Oke, ini Juan Juan mahasiswa Ibu ya? Iya, Bu. Oke, kalau boleh Ibu terjemahkan mungkin untuk yang lain, pertanyaannya adalah menurut Anda gitu ya, apakah konsep no code programming ini dapat diterapkan dalam pengembangan AI yang zaman sekarang ya? Gitu bukan Juan? Gimana, Mas Juan? Betul tidak pertanyaannya? Bisa on mic? Mana nih Juan? Betul Bu, oke. Nah, bisa juga justru sekarang nih ya, sekarang itu zamannya kalau kita ngomongin zamannya AI ya. Jadi AI ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah tugas. Tapi jangan salah ya, AI ini memang zaman sekarang tuh bagus ya, tapi AI ini sebenarnya pembodohan juga. Pembodohannya kenapa sih? Karena AI ini membuat orang-orang tuh menjadi malas untuk belajar gitu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan AI juga. Jadi dalam coding gitu ya, kita juga bisa menggunakan AI. Bahkan AI juga
bisa gitu ya kasih kita contohnya script codingan atau apa ya. Tapi tetap ya seorang programmer itu tidak bisa digantikan oleh AI. Kenapa? Karena AI hanya memberikan kita rekomendasi script. Tetap yang harus mengeksekusi itu adalah kita sebagai seorang programmer atau developer. Dan pada zaman sekarang AI memang sangat bagus, tapi tetap aja ya kita harus bijak menggunakan AI. Jadikan AI itu sebagai tools untuk kita lebih banyak belajar, bukan untuk kita misalkan copy paste aja perintah dari dosen. Misalkan buatkan website tentang rumah makan gitu kan. Nah, AI bisa tuh kasih kalian skripnya. Nah, tetap yang harus mengeksekusi tetap itu adalah manusia karena AI adalah buatan manusia, jangan sampai kita dikalahkan oleh AI. Jadi AI itu sebenarnya tidak akan bisa mengalahkan manusia karena manusialah yang menciptakan AI. Bagaimana sih kalau kita katanya kan ada isu ya nanti manusia akan bisa digantikan oleh AI. Nah, agar kalian tidak bisa digantikan oleh AI, maka kalian harus banyak belajar ya. Kalian harus bisa memanfaatkan AI sebagai sumber informasi yang mudah gitu ya. Jadi bukan kalian takut sama AI. AI itu punya kekurangannya juga kok gitu ya kan. Jadi AI ini memang digadang-gadang bisa menggantikan manusia. Oh tidak, AI itu sebenarnya hanya membantu gitu ya, hanya membantu kita ya untuk mencarikan solusi, tapi dia tetap ya mengambil keputusan itu yang terbaik adalah dari manusia karena AI juga masih belajar. Dia kan adalah mesin learning ya, mesin learning yang di training gitu ya oleh manusia. Ya, jadi dia ciptaan manusia, dia tidak bisa menggantikan manusia. Makanya sebagai mahasiswa gitu ya, kita harus banyak belajar, kita harus lebih pintar daripada AI. Jadikan AI ini sebagai tools belajar yang sangat mudah gitu ya. Jadi kalian mau cari referensi boleh dari AI, tapi pintar sedikit gitu ya. Cari referensi boleh, tapi kalian harus amati dan modifikasi. Jangan plek-ketiplek kalian ambil dari AI karena kita sebagai dosen gitu ya itu tahu gitu ya apakah ini jawaban ChatGPT, Gemini itu kita tahu sebenarnya. Makanya sebuah challenge ya untuk kita ya Pak Sofian menjadi dosen ini kadang membuat tugas itu yang maksudnya berpikir kreatif ya, jangan cuma teori saja. Jadi kita berdasarkan case study. Nah, makanya si visual pemrogramming ini memang sangat bagus gitu ya untuk revolusi coding ke depannya seperti tapi kita tidak boleh melupakan basic dari pemrograman yaitu kita belajar coding dengan script dan teks juga karena kita sebagai mahasiswa jangan benar ya tadi kata Pak Sofian kita tuh sebagai mahasiswa misalkan jangan hanya tahu basicnya saja, jangan tahu kulitnya saja, tapi kita bisa gali lebih dalam, belajar lagi, yaitu dengan cara memanfaatkan ChatGPT, ya, dengan cara kita mencari informasi sebanyak-banyaknya dan belajar dari referensi yang dikasih ChatGPT atau Gemini. Seperti itu ya. Juan, gimana? Udah jelas, Juan? Gimana? Jawab. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan dari audiens cukup 2, Bu. Nah, selanjutnya tuh pertanyaan dari Ibu atau dari Pak Sofian kepada audiens. 2 juga, Bu. Nanti Oke. bisa yang bisa menjawab audiens tuh bakal dapat reward juga. Oke. Yang mudah-mudah aja, Bu. Jangan terlalu sulit kayaknya, Pak. Udah malam ini. Oke, mungkin dari Pak Sofian ya, mungkin yang mau bertanya duluan nggak apa-apa, Pak. Nanti saya terakhir. Sofian, bagaimana, Pak? Apa ada pertanyaan untuk audiens? Dari Ibu dulu, Bu. Lempar-lemparan. Oke, Ibu Cindy.
Ya, pertanyaan dari Ibu ya. Kalau ini kalau di kelas dapat poin, kalau ini dapat GoPay ya. Ya, saldo e-wallet. Sebentar, Ibu akan lihat dulu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, macam-macam pemrograman visual ya, menggunakan tools-nya gitu ya. Tadi kan ada Ibu telah sebutkan kurang lebih ada 4 ya. Ada 4 tools yang bisa kalian gunakan untuk coding tanpa keyboard. Kalau ada yang bisa gunakan selain Scratch ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Tadi yang ada di slide Ibu kalau kalian perhatikan gitu ya. Selain tool Scratch untuk programming visual itu ada apa lagi? Ada yang bisa jawab? Yang bisa Jawab jawab raise hand dan perkenalkan diri. ya dan open mic. Open mic. Tadi Ibu sudah sebutkan 4 gitu ya. 4 tools untuk visual programming selain Scratch. Berarti ada 3 lagi. Ayo, apa yuk? Atau minimal 2 deh, minimal 2. Yang tadi Ibu sudah sebutkan. Oke, ada. Dari siapa tuh? Mana? Siapa tuh? Ayo, tadi siapa yang present? Saya Bu. Oh, Ya, Lois Pandame ya. Iya benar. Oke, boleh perkenalkan dari namanya, NIM-nya, atau dari asal instansi mana? Nah, nama Lois Pandami Siregar dari Kampus Pelita Bangsa. Oh, NIM-nya? NIM-nya 31231069. Oke. Bisa dijawab, Mas Lois? Ya, tadi ada 4 tools-nya ya Bu. Yang pertama itu Scratch, yang Ah, kedua Blockly, yang ketiga Visual Basic, yang keempat App Inventor. Oke, betul ya. Pasti kamu dari ChatGPT ya? ayo. Nah Bu, Betul, Bu. Benar? Oke, Mas Lois, nanti dikit ya. Sekali ya. Oke, thank you. Oke, mungkin dari Ibu itu ya. Selanjutnya dari Pak Sofian, Pak. Ada Eh, pertanyaan untuk audiens. saya coba ngetes aja tadi, pada merhatikan nggak gitu. Jadi tadi kan Bu Cindy membuat contoh ya dari Scratch ya. Itu Betul. kan ada beberapa contoh yang sudah dibuat tadi. Nah, ada yang nggak bisa menyebutkan di kodenya itu 3 lah minimal. Nanti jurinya Bu Cindy juga ya. 3 minimal kodenya itu aktivitasnya ngapain aja tadi. Nah, iya betul tuh. Oh, Kalau yang yang tadi kalau di yang switch itu ya, kalau Pak ya? dia memperhatikan, dia tahu pasti. Gampang Ya, pertanyaannya, cuma kalau dia merhatikan dia tahu. Tapi kalau dia sambil nonton bola, kayaknya nggak tahu. timnas ya, timnas. Demokan Ibu tuh ya. Ibu Iya, melakukan apa aja. tadi Ada udah 3 minimal dilakukan. ya. 5 juga nggak masalah. Ya, Tadi kan oke. buat beberapa contoh kan. Jadi kode kan udah di drag drop, kemudian kodenya apa saja. Contoh salah satu kodenya itu tadi bukan dari ibu ya. Itu ada 10 step gitu dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya aja. Ayo, Ini minta ini sebenarnya pertanyaan disebutkan jawaban ini. code-nya aja atau sekalian dijelaskan fungsi dari code-nya itu, Pak? Boleh, sekali jelaskan. Ingat juga udah bagus lah. Nah, Jangan bagaimana jangan lihat audiens? ini ya rekaman ya. Oke. Raise Gimana? hand dan open mic jika ingin menjawab pertanyaan. Kayaknya terlalu susah ini. Ini apa dari Pelita, apa dari kampus lain? Ayo. Tadi kan sudah nih dari Dari ini ayo, Binus. Tadi kan udah dari Berita Bangsa. Loh, Bu, saya siapa tuh? boleh coba jawab nggak? Siapa? Siapa ya? Mana? Ya. Nathaniel Wijaya. Oke, Nathaniel Wijaya ya. Boleh, Mas, Ya, dijawab. tadi kalau nggak salah kan ada ini ya motion ya. Iya. Motion Itu yang mana buat tuh? kayak Yang karakternya eh apa? biar kenapa? Yang karakternya apa? Karakternya kucing. Karakter kucing. Oke, contohnya. Ya, itu buat ngegerakin ini apa? Karakternya biar dia jalan gitu, misal. Terus juga tadi juga ada ini juga sound buat suara-suara gitu. Terus soundnya juga kita bisa Namanya apa? input.
input dari ini, bisa input sendiri. Tadi ada, kalau nggak salah, ibunya sempat ngomong halo, perkenalan gitu. Saya agak lupa sih tadi apa. Bukan itu, Pak. Bukan. Kayaknya halo Oh, bukan bukan. kucing. Oh, itu ada suara, itu harimau maksudnya. Atau Bukan. kucing gitu. Tadi Ibu bukan mencontohkan yang kucing, bukan. Oh, Bukan. dinosaurus. Ya, betul, Iya, betul. Ibu mencontohkan Oh, kan ya, objeknya itu kan Karakternya apa itu? objeknya ada, dinosaurus. selain dinosaurus ada apa lagi? Kucing. Enggak salah. Bukan, ya. Ada Berarti 3 kamu itu karakter. berarti kamu Berarti nggak perhatikan. ini memperhatikan. Oke, coba yang lain. Tadi Ibu ada 3 Kayaknya susah gampang ini pertanyaan ini. Boleh. objek. Silakan. Tadi ada nih satu lagi yang raise hand deh. Ini ya. Siapa nih? Tadi Ibu apa namanya mencontohkan 3 objek. Tadi Yang ini terakhir deh, ada 3 objek Mas semua. Dominikus Sebastian Ramli kayaknya raise hand ya? Domini, Ya, raise hand. tadi raise hand deh. Oke. Open mic. Oke. Saya juga lupa Bu, tapi seingat saya ada 2 dinosaurus sama 1 manusia. Betul. Lalu apa aja bisa dijelaskan, Domini? Ngapain? Yang dinosaur yang di kiri kan itu memaju ke kanan pakai motion, sekaligus ngomong dengan teks, hai. Ya. Kalau yang di kanan itu menggunakan voice recording, halo good morning guys, dan teks good morning. Oh, Itu aja sih Bu. iya, betul ya. Betul, Gimana? betul. Jadi pertanyaan menjebak ini, Bu. Iya, betul. Ya, kalau perhatiin berarti tadi memang Ya. ada kucing, tapi kucingnya itu saya tidak Yang pakai. pertama itu. Tapi Contoh saya saja. menggunakan 2 dinosaurus yang berbeda dan 1 manusia gitu. Oke. Cukup seru ya. Question and answer dari sesi kali ini. Untuk tadi para penanya dan penjawab 4 orang tadi boleh di capture nih ya di kolom chat. Itu untuk claim rewards-nya bisa hubungi nomornya Mbak Dewi untuk dapatkan e-wallet-nya. Oke, Jangan lumayan. lupa ini link absennya diisi ya karena udah menuju akhir. Sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun penutup. Cakep. Tadi dulu. Sebelumnya ini di capture dulu ya apa ya namanya? Nomor WhatsApp buat klik klaim rewardnya sama isi absen. Oh ya, nih di reminder sama Mbak Dewi untuk open cam ya, untuk dokumentasi sebelum penutup di akhir nih. Mohon para audiens untuk open cam agar saya capture. Ayo, anak-anak semuanya kita open cam untuk foto bersama. Oh, ini bukannya. Saya kasih apa-apa ya, terlalu belum semuanya open cam. Ini ada 5 slide ya, berarti 5 kali capture ya. Oh ya. Enggak, saya ada 3 slide Bu, soalnya di view-nya view galeri langsung banyak gitu. Oke. Oke. Ya, anak-anak BINUS, anak-anak UMT, anak-anak Pelita, dan dari kampus lain, boleh? Halo, ada mana tuh? Oke, mungkin cukup nih ya. Oke, saya capture ya, izin. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah open cam. Terakhir, sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan ke kota baru, Cakep. mampir sebentar beli kenangan.
Seminar Cakep. selesai, ilmu terserap. Semoga bermanfaat di masa depan. Saya Cakep. Wawan Suto sebagai moderator. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masih semua. Ya, Jangan lupa diisi absennya. oke. Terima kasih Bu Cindy, Pak Sofyan. Terima kasih Bu.